Di dalam kolam kelahiran kembali, awan naik dan kabut melingkar. Si Hao menahan rasa sakit dan mengarahkan cairan berharga ini ke dalam dagingnya. Cahaya keberuntungan mengalir, membungkusnya di dalam. Api Dao mengamuk, membuat cairan berharga di sini melonjak. Si Hao merasakan suhu yang sangat tinggi, tetapi dia duduk di sana tanpa bergerak, membiarkan esensi objek spiritual membersihkan tubuhnya. Di sekelilingnya, semua jenis makhluk spiritual dan obat-obatan tua naik dan turun, melepaskan aroma obat mereka ke dalam cairan kental dan menanamkannya dengan kekuatan hidup yang agung. Hukum alam di alam ini sudah lengkap. Dao besar itu tanpa defisit, jadi orang bisa berkultivasi ke puncak. Sementara itu, di alam bawah, semuanya berbeda. Dao surgawi rusak, jadi jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, akan sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Dia menggunakan metode kelahiran kembali 5 elemen, dia melantunkan tulisan suci dari mulutnya saat dia duduk di dalam cairan yang berharga. Seluruh tubuhnya bersinar. Dia menyaksikan darah berharga yang bersinar mengeluarkan jejak ketidakmurnian dari tubuhnya, mengetahui bahwa ini adalah metode yang benar untuk melakukan sesuatu. Dengan merekonstruksi tubuh aslinya, konstitusinya akan menjadi lebih kuat. Dia sedang bertukar darah sekarang. Setelah itu, dia akan merekonstruksinya. Si Hao menahan rasa sakitnya, membimbing hukum alam dunia besar ini ke dalam tubuhnya untuk membersihkan dagingnya dan tulang yang hancur. Akhirnya, seluruh tubuh Si Hao bersinar, melonjak dengan energi darah. Darah yang terkontaminasi terbang tinggi ke udara, dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia sangat lemah, tetapi tubuhnya terbakar. Di dalam kolam, benda-benda spiritual di dalam cairan berharga membersihkan tubuhnya, membuatnya lebih tangguh dan tahan lama. Itu meresap ke dalam setiap inci dagingnya dan melakukan banyak revisi untuk membantunya menjalani kelahiran kembali. Ada suara kitab suci yang dilantunkan. Si Hao mulai mengalami transformasi. Semua tulang yang patah di tubuhnya mulai tumbuh lagi, terus-menerus merekonstruksi dan melepaskan kemegahan yang berharga. Itu mengejutkan desa Vermilion. Semua orang berbalik dan melihat ke arah belakang desa. Sementara itu, ekspresi kakek ketiga menjadi muram. Dia melihat ke arah kolam lumpur, tapi dia tidak bisa mendekat. Itu karena Si Hao mengatur formasi dan menyegel tempat itu. Si Hao mengoperasikan teknik kelahiran kembali gunung abadi untuk mencocokkan cairan berharga kolam ini. Di dalam setiap bagian tulangnya ada warna emas samar. Seolah-olah naga kecil hidup kembali satu demi satu, menangis dan mengguncang dunia dengan aumannya. Tubuhnya mulai memproduksi darah. Hukum alam dunia meresap ke dalam tubuhnya, menutupi kekurangannya. Proses ini berlangsung selama sehari semalam. Si Hao tiba-tiba membuka matanya, merasakan kekuatan hidup di tubuhnya melonjak. Tubuh aslinya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, semuanya tidak berakhir di sini. Si Hao mulai membangun kolam kelahiran kembali lainnya, dengan cara yang sama memasukkan sedikit obat-obatan tua, makhluk spiritual, dan hal-hal lain di dalamnya. Dia sangat berhati-hati, ingin melakukan semuanya dengan sempurna, jadi dia takut dia mungkin tidak melakukannya dengan cukup teliti. Itu karena dia masih memahami teknik kelahiran kembali burung Vermilion negara api, serta metode kelahiran kembali terkait Punix dari ras wanita bangsawan Hong Huang dari alam yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dia menghabiskan cairan berharga Vermilion Bird, membersihkan dagingnya dan melakukan pertukaran darah lagi. Kolam cairan berharga ini masih memiliki esensinya tanpa membuang banyak. Saya masih bisa mencoba metode kelahiran kembali ras Hong Huang. Si Hao cukup serius. Dia duduk lagi, membimbing hukum alam ke dalam tubuhnya untuk merekonstruksi dirinya yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan, hampir tidak ada transformasi kali ini. 2 kali pertama sudah cukup lengkap. Dagingnya kokoh dan berkilau terang. Segera setelah itu, dia memikirkan resep negara batu. Untuk setiap ranah kultivasi, ada resepnya. Dia bersiap untuk menguji mereka. Cairan berharga di kolam kelahiran kembali untuk alam transformasi darah. Api Dao melonjak. Dia duduk di dalam cairan yang mengamuk. Energi darah seluruh tubuhnya melonjak, dan ada suara petir juga. Dia merekonstruksi alam transformasi darahnya, membimbing energi darah untuk membuka potensi tubuhnya. Saat simbol spiritual berkedip-kedip, dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi sedikit lebih stabil. Kemudian, dia menjadi tenang dan terus mengoperasikan teks tulang untuk menyerang sampai batasnya. Dia ingin membuat dirinya lebih kuat. Namun, transformasi darah adalah penyempurnaan kekuatan daging.
Dia sudah lama mencapai puncaknya, jadi bisa membuat terobosan lain sekarang sudah merupakan keajaiban. Energi darahnya tidak bisa terus melonjak. Dia yakin bahwa tubuh ini lebih kuat daripada ketika dia mencapai tingkat sempurna dari alam transformasi darah saat itu, dan sedikit lebih kuat. Saya benar-benar tidak pernah menyangka akan mendapatkan panen seperti ini. Jika saya merekonstruksi alam bagian surgawi, transformasi roh, ukiran, dan alam lainnya, apakah saya akan menjadi lebih kuat? Hukum alam yang lengkap ternyata tidak sederhana. Itu bukan satu langkah dan proses selesai, tapi lambat. Dia masih membutuhkan waktu beberapa hari, atau mungkin beberapa minggu. Dagingnya sangat kuat dan sudah cukup untuk melindunginya di tempat seperti desa Vermilion. Dia sedikit mengubah penampilannya. Saat ini, dagingnya cukup kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan 72 transformasi, dia masih bisa mengubahnya sedikit, mengembalikannya ke penampilan yang dikenali oleh desa Vermilion. Ia juga menantikan pertarungan dengan para jenius dari tip provinsi. Dia menonaktifkan formasi dan berjalan keluar. Kakek ketiga tampak terkejut. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya energi darah yang melonjak di dalam formasi itu. Pemilihan prajurit dari semua negeri, pertempuran besar, sudah dimulai, Si Hao bertanya. Segera, hanya beberapa hari sekarang, teman kecil, maukah kamu berpartisipasi? Kakek ketiga bertanya. Saya ingin melihat aspek masyarakat, Si Hao menjawab. Desa Vermilion sepi. Dengan laba-laba perak yang melindungi tempat ini, jarang ada burung ganas atau binatang buas yang masuk. Dengan demikian, kehidupan penduduk desa cukup damai. 5 hari kemudian, proses pemilihan pertempuran besar akhirnya dimulai. Para pemuda di desa semua bersemangat. Apakah kita bisa mendapatkan posisi yang bagus? Jangan terlalu memikirkannya. Tujuan utama kali ini adalah agar kalian semua mendapatkan pengalaman, kata kakek ketiga. Kakek ketiga, kata-katamu benar-benar menyakitkan. Pemuda itu tampak sangat tidak puas, bergumam pelan. Saya tidak percaya hal seperti itu. Kami harus menang. Benar, kita harus membuat nama desa Vermilion kita mengguncang dunia. Kami pasti akan mengalahkan lawan kami. Kelompok pemuda bersemangat untuk berperang. Hati mereka semua bergejolak. Mereka semua ingin mencobanya. Di sepanjang sisi jalan, pohon-pohon besar menjulang lebih dari 100 meter di udara. Dari waktu ke waktu, binatang buas akan mengaum dan burung-burung ganas akan terbang melintasi langit. Jalan ini sangat lebar, tapi tidak mulus. Namun hal tersebut tidak berpengaruh pada keong mas. Seolah-olah itu bergerak di tanah yang halus. Selain itu, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat daripada kuda yang melaju kencang. Kakek ketiga memimpin lebih dari 10 pemuda. Si Hao juga ada di antara mereka, duduk di belakang siput saat mereka berjalan menuju kota pedesaan. Seekor harimau unicorn berwarna hitam muncul. Itu memiliki tubuh kilin dan kepala harimau, membuatnya terlihat agak ganas dan menyeramkan. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Sepanjang jalan, mereka beberapa binatang ganas yang kuat, tetapi ketika mereka melihat bahwa kelompok ini tidak baik untuk memprovokasi, mereka memutuskan untuk tidak menyerang. Kakek ketiga, pernahkah kamu mendengar tentang klan awan sebelumnya? Si Hao bertanya. Ketika saya masih muda, saya pergi keluar untuk bepergian. Saya mendengar dari orang lain sebelumnya bahwa mereka sangat kuat dan sangat jauh. Mereka seharusnya bukan milik provinsi petir kami, kata kakek ketiga. Klan awan adalah sekte besar yang sangat kuno. Di alam yang lebih tinggi, mereka juga memiliki warisan yang tidak biasa. Provinsi tempat mereka berada disebut Provinsi Awan. Si Hao terkejut. Kemudian, dia berpikir dalam hati, merasa bahwa itu pasti karena lorong itu pecah, menyebabkan dia menyimpang dari tujuan aslinya dan berakhir di Provinsi Petir. Tiba-tiba, langit menjadi jelek. Bayangan muncul. Awan gelap melintas. Ini adalah burung ganas dengan bulu yang bersinar. Kakek ketiga, desamu juga akan berpartisipasi dalam pemilihan prajurit. Anak-anak muda ini tidak cukup baik. Mereka tidak cukup kuat dan kemungkinan besar akan benar-benar musnah. Ada beberapa lusin orang di belakang burung ganas itu. Jelas desa lain yang membawa pemuda mereka untuk berpartisipasi. Orang ini memulai lelucon yang baik. Ketika saatnya tiba, kami akan memberitahu Anda betapa kuatnya kami. Anak-anak muda dari desa Vermilion tidak mau menerima ini. Burung ganas itu menuju ke desa. Mereka berasal dari desa lain. Kekuatan mereka cukup bagus. Orang bisa tahu hanya dari tunggangannya,
medan secara bertahap menjadi lebih terbuka. Ada semakin sedikit hutan. Sebuah kota samar-samar terlihat di cakrawala. Mereka akhirnya akan tiba, ini adalah kota pedesaan yang dapat menampung beberapa puluh ribu orang. Itu tidak bisa dianggap besar, tapi juga tidak kecil. Ada pohon kuno di kepala kota. Kota ini mendapatkan namanya dari pohon ini. Itu adalah roh penjaga kota pohon cendekia, kota itu ramai dengan aktivitas. Banyak ahli muda suku datang. Keluar dari jalan, ketika mereka masih cukup jauh dari kota, seseorang tiba-tiba berteriak. Seekor ular piton perak besar membawa sekelompok orang ke sini. Mereka sangat kasar dan tidak masuk akal. Ular piton perak besar itu mengayunkan ekornya, membantingnya dengan keras ke tubuh siput hitam, membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Sementara itu, beberapa pemuda yang berada di atas jatuh. Sekelompok pemuda sangat marah. Mereka berdiri dari tanah dan dengan keras mencaci maki. Seekor siput menghalangi jalan dan bergerak perlahan, jadi kita tidak bisa hanya menyingkir, orang-orang ular piton perak besar itu mencibir. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang-orang desa Vermilion. Beberapa orang dari desa Vermilion tidak bisa menahan diri. Mereka melonjak dengan darah panas, hendak bergegas untuk berdebat dengan pihak lain, tetapi mereka dihentikan oleh kakek ketiga. Dia berteriak agar mereka tidak bertindak gegabah. Kamu masih ingin menggunakan kekuatan. Kalian semua bisa datang dan mencobanya, seorang pemuda di atas ular piton perak besar berkata sambil mencibir. Dia memandang rendah semua orang desa Vermilion. Kamu terlalu sombong, seorang anak muda dari desa Vermilion mau tidak mau mengam. Tindakan. Kakek ketiga menghentikan anak itu. Ini adalah orang-orang dari desa Piton. Mereka cukup kuat dengan beberapa jenius yang kuat. Selain itu, konflik telah pecah di antara desa-desa kami di masa lalu. Jangan memperhatikan provokasi mereka. Kakek ketiga berkata, khawatir mereka akan menderita kerugian. Si Hao tidak mengambil tindakan dan hanya diam-diam menonton. Kalian semua sebaiknya berhati-hati, orang-orang Piton Village pergi, meninggalkan kata-kata ini. Jangan gegabah. Saya mendengar bahwa ada beberapa orang jahat dari desa Piton yang bergerak cukup dekat. Kami berada di luar, jadi lebih baik jika kami tidak terlalu memprovokasi pihak lain dan menahannya untuk sementara waktu, kakek ketiga menghibur. Di dekatnya, ada orang-orang dari suku lain. Mereka semua menunggangi burung dan binatang buas, memasuki kota satu demi satu. Semua orang memasuki kota, ada lokasi penginapan khusus, dan seseorang menunjukkan jalannya. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Seluruh kota kuno tidak lagi damai. Beberapa lusin gunung muncul di gerbang kota. Mereka semua adalah binatang unik yang kuat dan ganas. Mereka adalah orang-orang dari kota prefektur. Semua orang berlindung, tidak berani menghentikan orang-orang ini. Untungnya, binatang unicorn tinta ini memperlambat langkah mereka dan tidak menyerang semua orang secara biadab. Mereka masih cukup disiplin, mengelilingi wanita muda berjubah perak saat mereka menuju ke manor utama kota. Keesokan harinya, semua orang bangun sangat pagi. Mereka dibawa ke arena pertempuran besar di kota pedesaan di distrik pusat. Mereka akan melakukan kompetisi di sini. Namun, puluhan tunggangan ini muncul lagi sebelum kompetisi seleksi dimulai. Selain itu, Master Kota Pohon Cendekia yang sudah tua menemani wanita muda berjubah perak yang datang ke sini. Semuanya, kalian semua adalah pemimpin daerah terdekat. Kali ini, Anda bahkan telah membawa anak-anak klan Anda yang paling kuat. Saya percaya bahwa Anda semua paling sensitif terhadap informasi baru. Semua orang mengerti. Tuan kota tua itu cukup takut terhadap kuda-kuda lapis baja itu, ingin membantu mereka mendapatkan informasi. Ini adalah utusan yang dikirim dari kota prefektur. Selain mengawasi kompetisi seleksi besar yang sedang dilakukan di berbagai tempat, ada hal penting lainnya, guru kota tua itu menjelaskan. Wanita muda berjubah perak itu berjalan ke atas, naik ke platform tinggi dan menghadap semua orang. Dia perlahan membuka gulungan dan menampilkannya dalam kehampaan. Siapa di antara kalian yang pernah melihat orang ini sebelumnya? Ada seorang wanita di gulungan yang fisiknya tinggi dan ramping. Rambut perak bersinar cemerlang. Apakah ada yang pernah melihatnya sebelumnya? Wanita muda berjubah perak itu bertanya, seseorang bertanya, namun segera orang itu langsung merasa seperti disambar petir. Dia tidak bisa berdiri diam dan terhuyung mundur. Tuan kota tua kota pedesaan terbatuk dan berkata, semuanya, jangan banyak bicara. Ada yang pernah melihat wanita berambut perak ini?
Masalah ini sangat penting. Banyak orang menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak melakukannya, dia melarikan diri ke daerah ini. Jika Anda semua memiliki informasi tentang dia, cepat dan laporkan. Akan ada hadiah yang murah hati, kata wanita muda berjubah perak. Dia menyapu pandangannya ke semua orang. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri, ini adalah wanita yang dilukai oleh anak muda Istana Abadi. Hanya setelah bertarung dalam pertempuran hebat terus-menerus, dia akhirnya melukainya dengan serius. Orang ini penting. Yang hebat dari Istana Abadi telah menyatakan bahwa dia harus ditemukan. Ini benar-benar sulit. Si Hao mendengar semuanya dengan jelas. Hatinya tergerak. Bahkan ketika dia berada di alam bawah, dia sudah tahu betapa menakutkannya Istana Abadi. Wanita ini sebenarnya berani melawan Istana Abadi dan melakukan pertempuran hebat. Mungkinkah aku akan segera bertemu dengan orang itu dari Istana Abadi? Apakah akan ada pertempuran juga? Si Hao berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Jika ada informasi, segera laporkan. Gadis berjubah perak itu berbalik dan pergi ke kejauhan. Tiba-tiba, mata si Hao berkedip. Baru saja, dia sepertinya telah melihat seberkas cahaya keperakan. Itu sangat kabur, berkedip tidak jauh. Itu membuat pikirannya melompat, jika itu masalahnya, individu dari Istana Abadi itu kemungkinan besar akan muncul juga. Anak muda berjubah perak itu berhenti bergerak. Seutas manik-manik di pergelangan tangannya bersinar. Itu adalah manik-manik yang digiling dari tulang emas, masing-masing berkilau, di sekelilingnya. Para ahli lapis baja emas gelap itu segera bergegas keluar, melindunginya dari dalam. Mereka memegang tombak perang, tombak perunggu, dan artefak berharga lainnya saat mereka berdiri dengan waspada. Wanita berjubah perak itu segera menghancurkan jimat. Dia menggunakan metode rahasia untuk mengirim pesan. Tali manik-manik tulang emas di tangan wanita berjubah perak itu terbakar dengan cemerlang, melindunginya di dalam penghalang cahaya. Itu melilitnya dengan erat untuk melakukan pertahanan. Selain itu, simbol emas menunjuk ke arah tertentu, dan mereka terus-menerus keluar. Si Hao terkejut. Ini sama dengan arah di mana dia melihat kilatan perak itu. Dia diam-diam mengeluarkan pupil ganda dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa di ujung cakrawala, ada seberkas cahaya surgawi yang menghilang dengan sekejap. Itu kemudian benar-benar menghilang. Dia harus mengolah mata surgawi Dao-nya sendiri. Dia selalu menggunakan murid ganda ini, membuatnya sangat bergantung padanya. Dia masih membutuhkan mata surgawinya sendiri. Hanya saja, semua jenis mata surgawi sangat sulit untuk dibudidayakan. Pembudidaya yang tak ada habisnya telah bangkit, tetapi hanya sedikit yang berhasil membuka mata surgawi. Sementara itu, cahaya gelang emas wanita berjubah perak tertahan, menjadi redup. Bisa dilihat betapa sensitifnya itu. Wanita berjubah perak itu masih muda, tetapi dia memiliki otoritas yang besar. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah untaian manik-manik tulang emas ini, sesuatu yang diberikan oleh Istana Abadi padanya. Itu bisa melindunginya, tetapi jika dia pergi untuk melawan wanita berambut perak, dia pasti akan dalam bahaya, ia menunggu yang lain datang. Beberapa menit kemudian, sebuah retakan muncul di kehampaan, tiba dengan kecepatan ekstrim, dia terlalu cepat, membuat semua pembudidaya menatap tak percaya. Dia tiba dari cakrawala dalam sekejap. Kemudian, kekosongan meledak terbuka dan sesosok muncul, mereka tidak bisa melihat tubuh aslinya. Ada bintang-bintang yang bergerak satu demi satu. Energi kacau merasuki udara, seolah-olah surga dibuka kembali. Di tangannya ada tombak kosong. Pikiran si Hao melonjak. Ini adalah artefak berharga yang sangat sulit ditemukan, yang terbentuk dari tulang sejati primordial binatang buas. Itulah mengapa dia bisa langsung tiba dari kejauhan dengan menembus kehampaan. Artefak berharga yang kuat sampai tingkat ini mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh pemuda hebat dari Istana Abadi. Dia pergi ke arah itu, wanita berjubah perak itu menunjuk ke arah luar kota. Baru sekarang ekspresinya sedikit membaik. Kamu tidak perlu khawatir. Gelang tulang emas yang kuberikan padamu benar-benar bisa melindungimu. Pemuda hebat Gunung Abadi berkata dengan tenang, dia hanya mencari wanita berambut perak itu dan tidak berurusan dengan orang-orang di sini. Jika tidak, para pemimpin suku dan pemuda mereka semua akan jatuh lemah ke tanah. Orang muda yang hebat dari Istana Abadi pasti akan mengabaikan batas atas alam yang lebih tinggi dan memerintah lebih dari 3.000 provinsi. Tidak banyak orang yang bisa disebut setara dengannya. Tiba-tiba, dia berhenti lagi, tidak berjalan keluar. Dia berkata pada dirinya sendiri,
mungkin dia masih mencoba membingungkanku. Itu mungkin bukan tubuh spiritual. Tubuh aslinya mungkin ada di sini juga. Matanya menyapu semua orang lagi. Kalian semua, lanjutkan pencarianmu. Jika ada apa-apa, segera laporkan kepada saya. Ia menembus kehampaan dan bergegas keluar kota. Si Hao melihatnya pergi. Dia cukup iri pada tombak itu. Ini adalah harta yang tak ternilai. Kapan dia bisa mendapatkan sesuatu seperti itu juga? Ketika dia berada di alam bawah, dia tahu bahwa Si Yi juga memiliki artefak berharga yang serupa. Pada saat yang sama, Si Hao memikirkan rumor itu. Dia belajar dari Gunung Abadi ketika dia berada di alam bawah bahwa seorang ahli murid ganda muncul di alam yang lebih tinggi juga, kekuatannya mengguncang provinsi surga jatuh. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah Si Yi masih hidup. Setelah acara ini, anak-anak suku semuanya frustrasi. Usia mereka serupa, tetapi dibandingkan dengan para jenius di dunia luar, perbedaannya terlalu besar. Kalian semua tidak perlu merasa frustrasi. Baru saja, individu itu dapat mengabaikan ke-3000 provinsi dan memiliki karakteristik yang tak tertandingi. Dia bukan seseorang di dunia yang sama seperti kalian semua. Jangan terlalu dipikirkan, Tuan Kota Tua. Selain itu, dia memberitahu semua orang bahwa jika kinerja mereka dalam kompetisi seleksi bagus, mereka dapat memasuki beberapa sekte dan meningkatkan diri. Ini adalah kesempatan langka. Mereka memutuskan untuk melaksanakannya besok. Namun, pada hari itu saja, banyak perubahan terjadi pada Scholar Tree City. Ada beberapa sosok misterius yang datang ke kota. Mereka semua mencari sesuatu. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Si Hao melihat beberapa orang yang semuanya berada di ranah ahli tertinggi. Dia menjadi lebih berhati-hati. Mereka semua mencari gadis berambut perak itu. Apa sebenarnya yang dia lakukan untuk membuat begitu banyak orang bergegas? Si Hao bingung. Keesokan harinya, di dalam arena, para pemuda dari setiap suku hadir. Kompetisi seleksi dimulai. Ini adalah panggung di mana semua orang berkumpul. Pemilihan kota pedesaan kami sederhana. Tidak ada kebutuhan untuk pertempuran hidup dan mati. Hal utama adalah menguji potensi Anda. Di dalam arena ada perisai batu yang kuat. Ada kuali perunggu yang sangat berat juga. Tes pertama adalah salah satu kekuatan fisik. Semua pemuda desa Vermilion menggosok kepalan tangan mereka dan menyekat telapak tangan mereka. Mereka berjalan satu demi satu. Orang-orang suku lain juga seperti ini. Mereka mengatur pernapasan mereka dan mengedarkan kekuatan tubuh mereka. Di samping, seorang pemuda segera mengangkat kuali tembaga 6000 jin. Ini tidak buruk, menarik perhatian orang lain. Pemuda suku macan hitam berjalan keluar, dia segera mengangkat kuali besar 9000 jin. Ini murni kekuatan tubuh fisiknya. Untuk pemuda desa yang normal, itu sangat mengesankan. Semua orang mulai bersorak. Si Hao juga berada di dalam arena. Dia dengan santai mengangkat batu kilangan sebelum meletakkannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu adalah seorang pria muda yang memiliki sepasang sayap emas. Dia tiba melalui langit, auranya menutupi dunia. Orang itu adalah Zhengu. Ada beberapa orang yang datang. Bakat luar biasa klan roh, makhluk muda tertinggi yang memiliki darah kental saat lahir. Itu adalah kekuatan bawaan yang dikabarkan mampu menembus segalanya. Si Hao terkejut. Pada hari yang sama, bakat luar biasa lainnya datang. Adik laki-lakinya sudah luar biasa. Sebagai kakak laki-laki, ia dilahirkan dengan tombak beku. Rumor mengatakan bahwa dia beberapa kali lebih kuat daripada adik laki-lakinya, seorang jenius surgawi dari generasi ini. Si Hao pernah naik di alam dewa kekosongan dan bertempur hebat melawan adik lelaki di altar burung pipit perunggu. Kekuatan orang itu cukup besar. Mereka berhenti di atas Scholar Tree City dan melepaskan cahaya terang. Kemudian, mereka menghilang di kejauhan. Para pelayan tua yang datang dari berbagai kekuatan besar semuanya bangkit, kembali untuk membuat laporan. Pikiran Si Hao melonjak. Dia buru-buru menarik auranya, tidak mau dikenali sekarang. Tahu melakukan kontak dengannya. Dia tidak pernah berharap dia datang juga. Kemudian, orang-orang Scholar Tree City terkejut lagi. Mereka melihat anak muda yang hebat itu dari Istana Abadi lagi. Di sisinya adalah seorang wanita dengan pakaian putih. Pikiran Si Hao bergetar. Wanita itu adalah Yu Chan, tanpa diragukan lagi tubuh utamanya. Keduanya bergerak bersama, tubuh mereka bersinar saat mereka melakukannya. Mereka sedang mencari sesuatu.